Si Rara ini kemudian lari-lari kecil untuk ngampirin Bang Zul. Lalu tanya, "Bang, mana senior yang sakit?" Tiba-tiba Bang Zul ini menoleh kepada si Rara dengan tatapan yang cukup aneh. Kepalanya kemudian miring ke kanan. Setelah itu Bang Zul tertawa dengan lantang dan kemudian hilang dari pandangan si Rara. Rara yang mengalami kejadian itu lantas langsung syok dan pingsan saking kagetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Welcome back guys. Ya, ini dengan setup yang akhirnya paripurna podcast Malam Kliwon. Kenapa paripurna? Ada beberapa unsur yang ternyata diidam-idamkan dan dikangenin sama teman Kliwon yang selalu banyak ini ya, banyak Bang harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Yang pertama, kita duduk lesehan. Nah, yang kedua ada buaya hijau. Nah, yang ketiga audio. Ya mudah-mudahan audionya bisa diterima lah ya. Lebih enak gitu ya. Betul. Namanya juga tahun baru ya guys. Banyak penyesuaian, banyak adjustment, dan banyak penyempurnaan juga di studio yang kita buat ini. Betul. Ini sekarang udah lebih kedap dibanding yang sebelumnya. Tuh, ini semua gimana ceritanya? Yang penting teman Kliwon tersayang kita penuhi hasratnya. Sampai bangun studio lagi, ya kan? Pokoknya buat teman Kliwon lah semuanya ya. Sekarang kita mikirin balik modalnya gimana. Udah gitu aja. Oke, lanjut aja, kita langsung cerita di episode pertama. Video kali ini ceritanya datang dari teman Kliwon yang kuliahnya tuh di Semarang. Kali ini banjir. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya di sini mencoba untuk menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan secara turun-temurun dari senior semasa kuliah. Sebagai latar belakang, saya berkuliah di Undip Semarang di jurusan Kelautan. Selain perkuliahan di kampus utama yang letaknya di Tembalang, jurusan saya juga memiliki gedung kampus dan asrama yang terdiri dari 4 gedung A, B, C, dan D di luar kota Semarang, tepatnya di Teluk Awur, Kabupaten Jepara, yang rutin kami gunakan dalam kegiatan perkuliahan lapangan, juga kaderisasi angkatan baru atau ospek jurusan. Oh ya, email, nama, dan identitas jangan disebutkan ya. Aman. Dulu mahasiswa baru akan ditempatkan selama 2 tahun untuk tinggal dan kuliah di kampus Jepara. Namun perkuliahan rutin di kampus Jepara harus terhenti di tahun 2012 akhir. Alasannya, banyak sekali kejadian kecelakaan mahasiswa kelautan yang nekat pulang pergi dari Jepara ke Semarang karena alasannya jenuh. Imbasnya, mahasiswa angkatan di atas tahun 2012, termasuk angkatan saya, hanya ke kampus Jepara untuk kegiatan kuliah lapangan per semester dengan durasi kurang lebih 1 minggu atau untuk kegiatan kaderisasi angkatan baru. Di kompleks kampus Jepara ini, lokasi gedung perkuliahan dengan asrama mahasiswa terpisah cukup jauh, 1,5 kilo, dan dipisahkan oleh hutan kampus. Untuk tambahan, ketiga tempat ini semuanya membelakangi pantai Teluk Awur Jepara. Akses mahasiswa dari asrama ke gedung kampus biasanya dengan berjalan kaki melewati makam keramat yang letaknya di antara asrama dan gedung kampus. Hal yang menarik dari kampus Jepara ini, setiap adanya kegiatan perkuliahan atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampus Jepara, ketua pelaksana atau koordinator kegiatan diharuskan untuk terlebih dahulu datang malam-malam ke kompleks kampus Jepara seorang diri di tanggal baik yang sudah ditentukan oleh juru kunci untuk bertemu dengan juru kunci makam keramat. Kemudian diharuskan untuk melakukan ritual sebagai bentuk izin dan permisi kepada siapapun penunggu di sana, termasuk yang mendiami makam keramat tersebut, agar apapun yang dilakukan itu berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari alam yang lain. Salah satu teman saya yang pernah jadi ketua pelaksana kegiatan, ketika ditanya apa aja ritual yang dilakukan di sana, mereka menjawab bahwa mereka bertemu dengan juru kunci makam keramat yang sudah nyiapin kopi
dan beberapa sesaji bunga dan rokok. Kemudian juru kunci akan mengajak ketua panitia ke hutan kampus yang memisahkan kampus dan asrama untuk mulai ritual. Ketua panitia ini diharuskan untuk merapalkan doa dan surat pendek. Dengan catatan, perapalan tidak boleh terputus. Ketika merapalkan doa, juru kunci pun sudah mewanti-wanti ketua panitia bahwa apapun yang dilihat nanti saat ritual, kuatkan hati dan jangan sampai kaget ataupun panik. Ketika ditanya apa yang ia lihat saat prosesi ritual itu, teman saya jawab bahwa awalnya semua hal tuh tampak biasa aja. Namun ketika mulai merapal doa, suasana tiba-tiba berubah sumpek dan panas. Kemudian tiba-tiba muncul beberapa makhluk memakai baju serba hitam, tanpa wajah dan kaki. Mereka memanggul keranda kayu, berjalan menuju teman saya yang sedang merapal doa. Lama-kelamaan, makhluk-makhluk ini lewat di depan teman saya dan melayang terus ke arah pantai di belakang hutan kampus, hingga akhirnya hilang setelah sampai di bibir pantai. Menurut juru kunci, ketika itu yang dilihat adalah makhluk dengan keranda terbang. Nah, itu adalah tanda bahwa kegiatan akan berlangsung lancar. Tanda juga bahwa kegiatan itu sudah direstui oleh mereka. Pemandangan tersebut menurut saya sudah cukup ngeri. Entah apa yang akan dilihat apabila ritual gagal dan tidak direstui. Masuk ke inti cerita di tahun 2010. Senior saya melakukan kegiatan ospek jurusan untuk angkatan 2010. Nah, untuk kegiatan ospek jurusan ini, malam puncak selalu dilaksanakan tengah malam di hutan yang letaknya antara kampus dan asrama tersebut. Malam puncak ospek jurusan ini selalu dihadiri oleh seluruh angkatan senior dan alumni. Biasanya senior dan alumni yang datang bakal bermalam di kampus, di asrama tepatnya. Sedangkan angkatan baru atau peserta dan panitia ospek bermalamnya di gedung kampus. Malam puncak akan ditutup dengan sesuatu yang disebut manajemen konflik. Angkatan baru akan dikumpulkan di hutan kampus dan dihadapi dengan masalah yang harus diselesaikan dengan tambahan tekanan dari panitia dan senior, juga alumni yang ikut hadir. Ya, dimarah-marahin lah gampangnya. Ketika malam puncak ospek jurusan tahun 2010 itu tiba, seluruh peserta, panitia, senior, dan alumni pun kumpul di lokasi. Mulai nih adegan manajemen konflik sesuai dengan yang sudah diskenariokan. Di tengah-tengah jalannya manajemen konflik itu, ketua pelaksana mendapatkan telepon dari nomor yang gak dikenal. Ketika diangkat, suara di seberang telepon itu ternyata berasal dari salah satu alumni yang ada di asrama. Sebut aja Bang Zul. Di telepon, Bang Zul ngomong sama si ketua pelaksana. "Lo ke asrama dong, ada senior sakit. Di asrama C ya, gue tunggu." Karena ketua pelaksana ini merasa tanggung jawabnya di malam puncak cukup besar, kemudian ketua pelaksana mengutus satu orang dari kepanitiaan bagian kesehatan untuk ke asrama C, nemuin Bang Zul dan senior yang sakit. Akhirnya satu orang panitia kesehatan ini, sebut aja Rara, bergegas jalan sendirian menuju asrama C. Dari jauh dia sudah ngeliat Bang Zul tuh nunggu di selasar. Si Rara ini kemudian lari-lari kecil untuk ngampirin Bang Zul. Lalu tanya, "Bang, mana senior yang sakit?" Tiba-tiba Bang Zul ini menoleh kepada si Rara dengan tatapan yang cukup aneh. Kepalanya kemudian miring ke kanan. Setelah itu Bang Zul tertawa dengan lantang dan kemudian hilang dari pandangan si Rara. Rara yang mengalami kejadian itu lantas langsung syok dan pingsan saking kagetnya. Ia terbangun 3 jam kemudian dan sudah berada di salah satu kamar di asrama C. Ketika ia cerita kejadian yang ia alami ke salah satu alumni, yaitu Bang Lilik di kamar yang sama, ia diberitahu bahwa Bang Zul itu nggak ikut ke Jepara. Dan ketika malam puncak dimulai, di asrama tuh hanya ada 2 orang, Bang Lilik dan salah satu temennya yang ketiduran. Nah, karena tiba-tiba ngedengar suara benda jatuh,
Bang Lilik bergegas dan ngeliat si Rara sudah pingsan di selasar. Setelah kejadian itu, Rara pun sakit parah selama 3 hari. Dan ia pun pindah ke kampus lain karena trauma dengan apa yang ia alami. Ternyata meskipun ritual sudah dilakukan dan dikatakan berhasil, terkadang makhluk-makhluk itu masih suka usil ngegangguin. Nah, mungkin sekian yang bisa saya ceritakan. Ada banyak fakta menarik juga nih tentang Teluk Awur dan asrama mahasiswa Jepara ini. Mungkin bisa saya sebutin beberapa. Pada saat COVID, pada saat pandemi, di pantai Teluk Awur yang masih jadi kompleks kampus Jepara dan asrama, ditemukan mayat wanita yang dimasukkan ke dalam karung. Nah, ini ada beritanya nih, dilampirin linknya. Terus, di selasar asrama Gedung C, pernah ditemukan mayat pria warga lokal yang mulai membusuk. Sedihnya, warga desa terlambat menyadari bahwa ada salah satu warga yang hilang, dan ketika ditemukan, ya sudah mengalami pembusukan. Kemudian, di era G30S, pantai Teluk Awur digunakan sebagai lokasi pembantaian dan juga pembuangan mayat untuk orang-orang yang dianggap komunis. Dan yang terakhir, sejarah terbentuknya Teluk Awur ini sendiri mungkin bisa dilihat di beberapa sumber di internet. Oke lah, itu tadi beberapa fakta tentang Teluk Awur itu ya. Terima kasih Bang Bimo, Bang Danu. Maaf kalau terlalu panjang dan bikin pusing ya. All hail PMK. Sukses terus dan bahagia selalu. Sap! Dan kenceng-kenceng. Ya, nge-pick udah bagus tar. Iya, biar nggak tidur. Kegedean nanti begitu. Salah lagi kita. Iya. Tapi kalau dilihat dari maps-nya gitu ya, dari maps sih, dari image-image yang dilihat, Teluk Awur nih indah sekali. Wisata sunset gitu, Pak. Jepara ya dia ya, Teluk Awur. Gue bahkan baru denger loh ini. Daerah bernama Teluk Awur. Lihat dah. Oh iya ya. Kayak Anyer ya, kalau lagi musim liburan gitu. Lah elah. Iya kan? Kayak semua pantai Ramainya juga gitu. begitu musim liburan. Mana ada pantai liburan musim sepi? Ada, masih banyak yang sepi-sepi. Cuman ini emang salah satu destinasi utama berarti ya di Jepara. Tapi dia tuh ada di mana ya kejadiannya, berarti di Teluk Awurnya apa di kampusnya ya? Yang berbatasan. Ya begitu ya. Berarti Membelakangi pantai. Nah, sama kayak kejadian di ini ya. Aduh, cerita tuh pantai yang si Gilang. Tanjung Lesung. Bukan dong, kampus yang belakangnya yang di Batam sana ya. Di apa? Kok di Batam sih? Bukan Anyer. Gilang, bukan Gilang ini. Gilang mana sih? Gilang Lonceng Misteri yang waktu itu. Oh, kampusnya kok di kalau Bangka, dia di Belitung ya. Dia di Bangka. Kan kampusnya begini nih. Iya, deket laut pantai. kan? Iya benar-benar. Gilang banyak bener ya kita ya. Gilang, gue sampai lupa. Gila dong. Oh iya. Tawa gue sambit bantal nih, bener. Tawa-tawa mulu nih kayak begini. Kan masuk suara lu. Iya. Paul. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, santai aja bro. Tawa lagi. Disuruh tawa lagi. Bisa gitu, tawa disetel. Tawa lagi. Ini lagi nih juru kunci. Aduh. Hal yang menarik dari kampus Jepara ini, setiap adanya kegiatan perkuliahan atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampus Jepara, ketua pelaksana atau koordinator kegiatan diharuskan untuk terlebih dahulu datang malam-malam ke kompleks kampus Jepara seorang diri di tanggal baik yang sudah ditentukan oleh juru kunci untuk bertemu dengan juru kunci makam keramat. Betul. Ini untungnya ada di Jepara. Dan ya ini mungkin sebuah tradisi ya dalam tanda kutip. Juru kunci ini kan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah kawasan, lebih tepatnya makam keramat. Lah Denjil juga banyak. Kenapa? Juru yang lain di Serpong banyak kenalan begini nih. Diwajibkan datang sendiri malam-malam. Untuk iya, nggak ada tanggal baik sih gitu. Semua tanggal baik untuk juru yang kunci yang tenan bebas itu kan. Orang gue nggak boleh. Untuk apanya tahu kan, paham kan? Iya, paham lah. Iya.
Bukan masalah tanggal baik kalau udah begini, Pak. Bapak udah datang ke sini kan pasti niatnya baik begitu. Kan kita juga mau melakukan kegiatan malam itu. Benar. Dencil menghadap sendiri. Setiap yang mau melakukan kegiatan di tempat ini harus menghadap saya. Betul. Pribadi. Koordinasi begitu. Iya. Bisa aja. Ya kita kalau ini kan mungkin koordinasi spiritual. Nah, kalau itu kan finansial begitu. Koordinasi finansial. Ini masih enak Pak, juru kuncinya orang Pak. Biasanya Bournemouth. Liga Inggris. Juru kunci Liga Inggris bukan juru kunci makam keramat. Aduh. Tuh, kemudian diharuskan melakukan ritual sebagai bentuk izin dan permisi kepada siapapun penunggu di sana, termasuk yang mendiami makam keramat tersebut. Gitu ya. Agar apapun kegiatan yang dilakukan berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari dunia lain. Bisa aja. Lancar kan? Biar acara lancar mah apa lagi? Iya. Tapi ini ada berita validnya ya. Iya, ini beberapa peristiwa yang mungkin sebenarnya nggak secara langsung terkait ya, secara langsung berhubungan sama cerita ini gitu. Cuma adanya beberapa peristiwa yang dalam berita ini bikin tempat itu tuh jadi makin kental nuansa mistisnya gitu. Oke. Ya. Itu tadi cerita dari teman Kliwon yang kuliahnya di Semarang, tapi dia kejadiannya di Jepara ya. Betul. Oke. Terima kasih. Let's go. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mantips.